Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu, untuk penjagaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi dan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan penyingkapan diri Allah kepada manusia. Saudara, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan penguasa alam semesta ini. Allah lah yang memberi kita napas kehidupan dan memberi semua ciptaannya kemampuan untuk bergerak dan berkarya. Tanpa Allah, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Pembicaraan mengenai Allah adalah hal yang abstrak dan sangat-sangat sulit sekali. Karena apa? Karena Allah bukanlah objek yang dapat dianalisa, diraba, dilihat, dan diobservasi. Karena itu sebagai ciptaan sangatlah tidak mungkin untuk kita mengenal Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang tak terjangkau dengan pikiran kita. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan mau menyingkapkan dirinya kepada kita sehingga kita dapat mengenal dan memahaminya sekalipun tidak sempurna. Penyingkapan diri Allah bukan berdasarkan rasio atau penafsiran kita, tetapi berdasarkan penyataan diri Allah sendiri kepada kita, atau yang sering disebut dengan wahyu Allah. Wahyu memiliki pengertian pembukaan atau penyingkapan sesuatu yang tersembunyi supaya dapat dikenali. Dengan kata lain, penyingkapan ini adalah inisiatif Allah sendiri, Allah yang maha kuasa dan yang transenden menyatakan dirinya agar dikenal oleh manusia. Penyingkapan diri Allah ini melalui beberapa cara. Yang pertama ialah Allah menyatakan dirinya secara umum atau universal, atau yang disebut dengan wahyu umum, yaitu melalui alam ciptaannya. Misalnya dalam Mazmur 19 ayat 2 dan 3 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara, ini suatu contoh. Ketika kita melihat langit yang begitu indah, yang terbentang, yang begitu luas, maka sesungguhnya kita mengetahui ada pribadi yang maha kuasa yang telah menciptakannya. Karena manusia tidak akan mungkin membuat langit yang begitu luasnya. Ketika kita melihat gunung yang begitu besar, maka sesungguhnya kita mengetahui ada pribadi yang berkuasa yang telah menciptakan gunung tersebut. Melalui alam ciptaan, seluruh manusia dimanapun, apapun agamanya, sesungguhnya dapat mengetahui ada Tuhan yang menciptakan dan berkuasa di alam semesta ini. Juga melalui hati nurani. Di hati nurani manusia, dimanapun mereka tinggal, sesungguhnya mereka menyadari ada Tuhan, ada pribadi yang telah menciptakan dirinya sehingga hadir ke dalam dunia. Juga melalui sejarah bangsa-bangsa. Ini disebut dengan wahyu umum. Melalui wahyu umum ini, Allah menyingkapkan dirinya mengenai hakikatnya, tujuan-tujuannya kepada umat manusia, sehingga secara universal semua manusia dapat mengetahui akan keberadaan Allah sebagai sang pencipta, sebagai penguasa alam semesta dan sejarah umat manusia. Maka yang kedua, penyingkapan diri Allah ialah melalui wahyu khusus. Wahyu khusus ini Allah menyatakan dirinya melalui media yang khusus dan tidak diterima semua orang.
Wujud dari wahyu khusus ini adalah Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Dari Alkitab kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita dapat mengetahui Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang cemburu, Allah yang baik, dan sebagainya. Allah menyatakan firman-Nya kepada nabi-nabi, dan kita juga mengetahui Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Alkitab adalah catatan-catatan mengenai wahyu Allah kepada manusia yang secara khusus membawa manusia mengenal Allah dan menuntun manusia kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Namun demikian, sekalipun Allah telah menyatakan lewat wahyu umum dan wahyu khusus, penyingkapan diri Allah dan pengenalan kita akan Tuhan sesungguhnya tidaklah sempurna. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dikatakan yang tersembunyi bagi Allah, yang dinyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa ia telah mengenal dan memahami Allah dengan sempurna. Bahkan jikalau kita tanpa dosa sekalipun dan berada dalam hidup yang kekal di sorga, kita tidak dapat mengenal Allah dengan sempurna. Oleh karena apa? Karena kita ciptaan yang terbatas, dan Allah tidak terbatas. Namun bersyukur, Allah telah berkenan menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum dan wahyu khusus ini. Yaitu mari kita, ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan yang indah, kita bersyukur bahwa Allah menjadikan semuanya begitu baik. Tuhan telah menyatakan dirinya lewat Alkitab, lewat pribadi Kristus. Mari kita baca Alkitab kita setiap hari untuk kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana karakternya, sifat-sifatnya, kasihnya, bagaimana anugerahnya dan sebagainya. Dan agar kita mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita baca Alkitab kita setiap hari secara rutin untuk kita mengenal isi hati Allah. Saudara, mari kita belajar dan biar ke perenungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang transenden, Kau Allah yang tak terbatas, yang di luar jangkauan kami Tuhan. Namun Kau Allah mau menyatakan dirimu kepada kami, ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat wahyu umum kami dapat mengetahui Engkau Allah yang kreatif, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang maha kuasa, Kau Allah yang maha besar. Engkau yang mengatur sejarah manusia. Dan lewat wahyu umum Tuhan, Engkau menyatakan diri secara khusus bagaimana karakter sifat-sipat-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, dorong kami, mampukan kami, berikan kami kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami Tuhan, biar Engkau boleh menyertai, menjaga, dan memberkati kami. Kami yang bekerja di kantor, berkati kami ya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan, Engkau sertai perjalanan kami. Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Tuhan, di tengah pandemi corona ini, Tuhan tolong biar Engkau juga menjagai kami Tuhan di penyebaran virus yang ada. Tuhan tolong, kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan, kami juga berserah penuh kepada Engkau. Tolong kami, kasihani kami, dan Tuhan biar Engkau menyembuhkan kami. Mungkin kami sedang bergumul dengan sakit mah kami. Tuhan, jamah kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Kristus yang berkuasa. Tolong dan sembuhkan kami. Kami sedang bergumul Tuhan dengan sakit kepala. Tuhan juga tolong, Engkau yang boleh menjamah menyembuhkan kami. Kami sedang meriang, panas dingin Tuhan, Engkau juga boleh menjamah dan menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan kami. Mungkin kami sedang
mengalami saraf kejepit ya Tuhan, pinggang kami sakit, kaki kami sakit, Tuhan tolonglah, jamah kami, pulihkan keadaan kami Tuhan, sembuhkan kami. Kami sedang bergumul Tuhan dengan penyakit kanker, oh Tuhan, penyakit yang sulit Tuhan. Kami bergumul Tuhan untuk hal ini, tolong kami, beri kekuatan, berikan kesembuhan, berikan kami kesabaran, bahkan iman yang teguh ya Tuhan. Tuhan tolong, kami serahkan berbagai kesulitan kami, pergumulan kami hanya kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah Pencipta kami, Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya hanya kepadamu. Kami sesungguhnya hanya bisa berserah dan meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.